Oke, langsung aja kita mulai ya. Obrolan mendalam kita hari ini. Sumbernya keren nggak nih? Buku klasiknya Peter Drucker, judulnya Management Cases, Revised Edition. Ini tuh bukan buku teori yang bikin gantuk gitu. Bukan ya, lebih ke studi kasus berarti. Betul, isinya itu 50 cerita nyata, kasus-kasus manajemen, ada masalah, ada keputusan sulit, pokoknya dari dunia bisnis sampai layanan publik juga ada. Tujuannya ya biar kita bisa belajar dari pengalaman real orang lain gitu. Kalau pas ketemu situasi yang mirip-mirip, Jadi kayak semacam latihan ya, pakai contoh nyata. Drucker sendiri bilang gitu kan di pengantarnya. Kalau nggak salah dia bilang, kasus-kasus ini bantu ubah informasi jadi pengetahuan beneran. Karena kita mempraktikkan disiplin manajemennya. presis. Nah, hari ini kita mau coba bongkar beberapa kasus pilihan, mau ngulik pertanyaan-pertanyaan penting soal manajemen. Kayak, gimana sih perusahaan nentuin jati dirinya? Terus soal aspek manusianya juga pasti ya. Gimana ngelola orang? Iya banget. Gimana mereka ngurusin sisi manusianya, terus gimana keputusan pahit diambil pas lagi kepepet. Pokoknya siap-siap dapat banyak insight penting nih dari sini. Menarik. Oh ya, ada juga kan pandangan Warren Bennis di kata pengantarnya soal ini. Dia nyinggung soal perdebatan klasik di pendidikan bisnis itu loh. Antara kaku akademis, dia pakai istilah rigor, sama relevansi praktis di lapangan. Ah, iya, rigor versus relevance. Nah, kata Bennis, kasus-kasus Drucker ini jago banget ngejembatanin keduanya. Kita kayak dipaksa gitu, pakai teori buat mecahin masalah dunia nyata yang seringnya, tahu sendirilah, berantakan. Sip, oke, jadi misi kita hari ini jelas ya, ngulik beberapa dilema manajemen paling seru dari buku Drucker ini. Kita lihat gimana prinsip-prinsip manajemen itu diterapin, atau kadang ya malah diabaikan dalam situasi nyata yang kompleks. Buat Anda para pendengar, ini kesempatan bagus nih buat mempertajam pemahaman soal apa sih yang benar-benar esensial dalam mengelola organisasi dan orang-orang di dalamnya. Kita mulai dari mana nih? Mungkin kasus 2, Callahan Associates. Boleh. Itu cerita yang menarik soal definisi bisnis. Oke, jadi ada orang namanya Bill Callahan. Dia mulai dari nol, terus bangun 4 jaringan retail yang beda-beda. Ada supermarket, toko kebun, toko perabot rumah, sampai toko kartu ucapan. Wah, 4 jenis bisnis retail ya, lumayan beragam. Iya, totalnya sampai 40 toko. Filosofinya dia simpel tapi kuat banget. Bikin belanja itu asyik dan bikin toko jadi tempat kerja yang disukai karyawan. Fokus ke pengalaman dan orangnya ya. Betul. Prinsipnya juga unik nih. Jaringan tokonya sengaja dibikin kecil. Katanya biar gampang dikelola langsung sama satu orang. Terus tiap toko punya pusat keunggulan. Pusat keunggulan maksudnya gimana tuh? Misalnya departemen daging sama sayurnya juara banget. Atau jadi supermarket pertama yang punya bagian bunga khusus. Jadi ada sesuatu yang spesial gitu di tiap toko. Oke, paham. Ada diferensiasinya. Dan yang paling penting ini dia. Ada sistem bagi hasil buat semua karyawan kunci. Sampai level kasir loh. Wow, sampai kasir. Itu nggak biasa loh. Iya kan? Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya orang bisa bangun kerajaan retail sebesar ini dengan prinsip yang fokus banget ke manusia dan pengalaman? Kedengarannya agak idealis ya buat bisnis. Justru di situ kuncinya menurut saya. Sukses Callahan itu akarnya ada di kejelasan dia menjawab pertanyaan fundamental Drucker. Sebenarnya bisnis kita ini apa sih? Dia nggak cuma mikir jualan barang A, B, C, tapi dia jualan pengalaman belanja yang enak plus lingkungan kerja yang memotivasi. Jadi pembedanya bukan di produknya. Kan supermarket jualannya mirip-mirip biasanya. Menurut Callahan sendiri sih gitu. Produk bisa mirip, tapi cara bisnisnya dijalankan itu yang beda. Sistem bagi hasil tadi, itu kan langsung ngaitin sukses toko sama kesejahteraan karyawan. Oh iya benar juga. Jadi ada rasa memiliki gitu ya dari karyawannya. Persis. Ini contoh nyata gimana tujuan bisnis, misalnya bikin pelanggan loyal, itu bisa tercapai justru dengan fokus ke orang. Baik itu pelanggan maupun ya karyawannya sendiri. Jadi idealisme tadi malah jadi fondasi bisnis yang kuat, bukan sekedar pemanis. Nah, ini bagian yang bikin makin penasaran nih. Setelah 30 tahun sukses dengan 4 jaringan tadi, si Callahan ini mau ekspansi lagi. Oke, mau nambah jaringan baru lagi. Iya,
Pilihannya ada dua, bikin jaringan toko baju outdoor atau jaringan restoran steak yang sederhana gitu. Dua-duanya beda banget ya dari yang udah ada. Nah, itu dia masalahnya. Timnya pecah. Ada kelompok yang bilang, wah baju outdoor itu bukan kita banget. Terlalu soal gaya, soal anak muda katanya. Oke, nggak sesuai sama core bisnis atau kompetensi yang udah ada mungkin ya. Mungkin. Terus ada lagi kelompok lain yang bilang, restoran juga bukan kita banget. Alasannya, karena restoran itu jualan layanan dan suasana, bukan barang kayak toko-toko dia sebelumnya. Wah, dua-duanya punya argumen kuat juga ya. Sama-sama bukan kitanya. Iya, Callahan sampai frustrasi, terus dia nanya ke timnya, oke, kalian udah bilang apa yang bukan bisnis kita. Tapi gimana dong cara mutusin apa bisnis kita selanjutnya? Kita mesti mikir lagi, kita ini siapa, apa yang kita bisa, apa yang kita yakini. Nah, itu dia pertanyaan intinya. Kembali ke definisi dasar bisnisnya lagi. Betul, pertanyaan ini kayaknya relevan banget ya, nggak cuma buat Callahan waktu itu, tapi buat siapa aja yang lagi mikirin strategi bisnis. Kalau Anda nih, pendengar, dihadapkan pertanyaan kayak gitu, kira-kira gimana pendekatannya? Menarik nih buat direnungkan. Oke, kita geser yuk sekarang, mungkin ke Korea Selatan, kasus Yuhan Kimberly. Yuhan Kimberly. Yang soal penghargaan terhadap manusia itu ya. Kasus nomor 1. Iya betul. YK ini kan pernah dinobatin jadi salah satu Best Employers in Asia tahun 2003. Cerita mereka ini benar-benar menyoroti prinsip pertama pendirinya, Dr. Ilhan Yu. Penghargaan terhadap manusia. Gimana tuh penerapannya di sana? Buat YK, karyawan itu bukan sekedar ongkos produksi, tapi kayak anggota keluarga yang bisa tumbuh bareng. Nah, prinsip ini diuji habis-habisan pas krisis ekonomi Asia akhir 90-an. Wah, krisis moneter 97-98 itu ya. Berat banget pasti. Iya, jam operasi pabrik anjlok drastis. Akibatnya sekitar 40% karyawan dianggap ya kelebihan. Situasi klasik banget ya. Biasanya kalau udah begini, reaksi pertama perusahaan apa coba? Biasanya sih langsung PHK massal kan, buat potong biaya secepat mungkin. Betul. Efisiensi potong ongkos. Tapi CEO YK waktu itu, namanya Kook Hyun Moon, dia punya ide yang beda banget. Malah bisa dibilang radikal sih waktu itu. Dia bikin sistem kerja baru, 4 kru 2 shift. 4 kru 2 shift. Gimana tuh mekanismenya? Agak rumit kedengarannya. Sebenarnya logikanya gini. Ada 4 tim kerja. Tim 1 kerja siang 4 hari, tim 2 kerja malam 4 hari. Oke, terus 2 tim lagi ngapain? Nah, pas tim 1 dan 2 kerja, tim 3 dan 4 itu libur 4 hari. Liburnya ini unik. 3 hari istirahat total, 1 harinya dibayar buat ikut pelatihan. Wah, dibayar buat pelatihan pas giliran libur. Menarik. Iya. Terus gantian, tim 3 dan 4 masuk, tim 1 dan 2 libur plus pelatihan. Gitu terus siklusnya. Tapi kalau gitu jam kerjanya jadi berkurang dong per orang. Gajinya gimana? Nah, itu kekhawatiran karyawan awalnya. Emang sih, jam lembur jadi berkurang drastis. Gaji rata-rata turun sekitar 6% awalnya, dan total jam kerja per orang itu kurang sekitar 150 jam setahun. Nggak heran kalau karyawan khawatir ya. Tapi manajemen YIK yakin banget investasi ke orang ini dalam jangka panjang bakal balik modal. Mereka percaya sama karyawannya. Dan ternyata? Gimana hasilnya? Hasilnya? Luar biasa. Justru produktivitas malah melonjak. Kenapa? Karena karyawan jadi lebih seger, cukup istirahat, plus dapat ilmu baru dari pelatihan. Oh wow. Jadi istirahat cukup dan pelatihan itu ngaruh banget ya ke produktivitas? Banget. Angkanya gila loh. Pendapatan mereka itu naik 2 kali lipat antara 1996 sampai 2003. Dari sekitar 332 juta dolar jadi 704 juta dolar. 2 kali lipat di tengah dan setelah krisis. Keren. Laba bersihnya? Laba bersihnya lebih gila lagi. Naik 6 kali lipat. Dari 14,4 juta dolar jadi 90,4 juta dolar. 6 kali lipat. Luar biasa. Ini benar-benar bukti nyata ya. Iya, sistem ini juga akhirnya melahirkan apa yang mereka sebut paradigma belajar seumur hidup. Perusahaan jadi rutin sponsorin pendidikan internal dan eksternal. Tujuannya ngubah pekerja pabrik biasa jadi pekerja berpengetahuan yang lebih mandiri. Ini menarik banget sih. Pas krisis, di saat perusahaan lain mungkin mikirnya potong biaya manusia sebisa mungkin, mereka malah nambah komitmen dan investasi ke karyawan.
Bener-bener, counterintuitif. Iya, lawan arus banget. Kalau dipikir-pikir, apa ya kira-kira yang bikin pendekatan ini bisa berhasil di YK? Mungkin karena nilai dasar penghargaan terhadap manusia itu udah kuat banget dari awal kali ya. Jadi bukan sekedar program dadakan. Bisa jadi banget. Fondasinya udah ada. Nah, kasus ini jadi bikin kita mikir ya, sifat dasar manusia kayak gimana sih yang bikin sistem model begini bisa jalan? Dan pertanyaan lanjutannya, kalau emang seproduktif dan semenguntungkan ini, kenapa kok nggak lebih banyak perusahaan yang niru ya? Apa hambatannya? Itu dia. Mungkin ini pertanyaan buat Anda juga, pendengar. Coba bayangin deh, apa kira-kira hambatan terbesar kalau mau nerapin filosofi kayak YK ini di lingkungan kerja Anda? Pasti ada tantangannya kan? Oke, dari manufaktur kita pindah yuk. Gimana kalau kita intip institusi non-profit? Ada kasus menarik nih, nomor 6, Museum Seni Universitas. Oh, yang soal konflik tujuan itu ya. Menarik juga tuh. Iya, jadi ceritanya ada universitas lumayan bergengsi gitu, punya museum seni yang bagus. Awalnya sih dari koleksi pribadi. Oke. Terus selama 30 tahun, museum ini dipimpin sama Miss Kirkhoff. Yang unik, dia ini mulai karirnya dari mahasiswa pascasarjana di situ juga. Di bawah dia, museum ini berubah total. Berubah gimana maksudnya? Fokusnya jadi nyatu banget sama kegiatan akademik universitas. Kantor dosen sejarah seni pindah ke museum, dibikin ruang kelas sama auditorium di sana, terus dibangun perpustakaan riset seni. Oh, jadi kayak pusat studi seni gitu ya di dalam museum? Betul. Terus mereka juga sering ngadain pameran ilmiah. Dan yang paling hits nih, ada mata kuliah seni buat mahasiswa dari jurusan non-seni. Kayak dari teknik, arsitektur, sastra gitu. Populer banget katanya. Museum ini jadi sumber belajar yang unik buat seluruh universitas. Kedengerannya sukses banget ya model integrasi akademisnya Miss Kirkhoff ini. Beda dari museum biasa. Terus masalahnya muncul di mana? Nah, masalahnya muncul pas Miss Kirkhoff pensiun. Universitas jadi bingung nyari direktur baru. Kenapa bingung? Karena di senat akademik muncul 3 kubu, 3 faksi gitu. Dan masing-masing punya visi beda buat museumnya. Persis, visinya beda banget buat masa depan museum. Kubu pertama pengen museum itu lebih jadi sumber daya buat komunitas, melayani masyarakat luas di luar kampus, kayak museum kota besar gitulah. Oke, fokus eksternal ya. Terus kubu kedua? Kubu kedua mau pertahanin apa yang udah dibangun Miss Kirkhoff, tetap fokus ke integrasi akademik, terutama melayani mahasiswa S1 non-seni tadi, sebagai bagian dari pendidikan liberal mereka. Jaga keunikannya. Fokus internal, ngelanjutin yang udah ada. Kubu ketiga? Kubu ketiga lebih ambisius lagi secara akademik. Pengen museum jadi pusat riset yang unggul dan tempat pelatihan doktor sejarah seni. Fokusnya ke reputasi akademik, publikasi ilmiah. Wah, jadi tiga-tiganya kedengeran bagus ya tujuannya. Ada yang mau melayani komunitas, ada yang mau melayani mahasiswa S1, ada yang mau jadi pusat riset S3, tapi kayaknya nggak bisa jalan barengan semua deh. Nah, itu dia poinnya. Ini nih tantangan klasik di organisasi jasa, apalagi yang non-profit atau punya banyak pemangku kepentingan. Nentuin misi utama sama siapa pelanggan prioritasnya, itu bisa jadi susah banget kalau banyak yang punya harapan beda-beda. Ketiga visi tadi valid, tapi mungkin nggak sepenuhnya kompatibel satu sama lain. Betul banget. Dekan yang mimpin rapat waktu itu sampai, harus bikin daftar pertanyaan buat bahan pikiran sebelum rapat berikutnya. Pertanyaan apa aja tuh yang dia list? Intinya sih dia minta semua pihak mikirin. 1. Apa aja kemungkinan tujuan museum ini? Lapas kasarjana kah? Pengayaan sarjana? Atau layanan komunitas? 2. Siapa seharusnya pelanggan utamanya? Mahasiswa PhD, komunitas kampus secara umum, atau masyarakat kota? Oke, mendefinisikan ulang tujuan dan pelanggan. 3. Tujuan mana yang bisa jalan bareng? Mana yang saling eksklusif? 4. Apa implikasinya nanti ke struktur organisasi museum, kualifikasi direktur barunya, dan hubungan sama universitas induk? Wah, itu pertanyaan strategi semua ya. Dan terakhir, yang kelima, perlu nggak kita cari tahu lebih banyak dulu soal kebutuhan calon pelanggan potensial tadi? Jangan-jangan kita cuma asumsi aja. Penting itu riset, pasar, atau kebutuhan stakeholder. Iya, pertanyaan-pertanyaan ini krusial banget kan? Nah, coba bayangin Anda jadi dekan itu. Gimana caranya Anda memprioritaskan atau mungkin mendamaikan visi-visi yang saling tarik ini? Pasti dilema yang nggak gampang ya. Betul. Butuh kebijaksanaan dan mungkin kompromi di situ. Oke, kasus terakhir nih yang mau kita bahas.
Ini agak berat, soal dilema etika. Kasus nomor 25, Peerless Starch Company. Peerless Starch ya, yang di kota kecil itu kan, Blair, Indiana. Iya betul. Perusahaan ini punya pabrik di kota kecil Blair, Indiana. Pabriknya udah tua banget, dibangun sejak zaman Perang Sipil Amerika. Dan pabrik ini tuh jantungnya kota Blair. Hampir semua orang kerja di situ atau bergantung sama pabrik itu. Jadi ketergantungannya tinggi banget ya, kota itu sama pabrik. Banget. Tapi masalahnya, sementara perusahaan Peerless secara keseluruhan itu tumbuh besar, bangun pabrik-pabrik baru yang lebih modern di negara bagian lain, nah kota Blair dan pabrik tuanya ini malah makin merosot. Oh, jadi pabrik lamanya ketinggalan zaman dan nggak efisien lagi. Persis. Pabrik Blair ini mempekerjakan hampir separuh dari total karyawan perusahaan Peerless. Tapi kontribusi penjualannya kecil banget, biayanya tinggi, kualitas produknya jelek, dan rugi terus-menerus. Intinya, pabrik ini kayak disubsidi sama pabrik-pabrik lain yang lebih untung. Jadi situasinya pelik banget ya. Satu sisi, pabrik ini sumber kehidupan satu kota. Tapi di sisi lain, secara ekonomi udah jadi beban buat perusahaan secara keseluruhan. Nah, puncaknya itu terjadi tahun 1985. Cucu pendiri perusahaan meninggal, terus diangkat CEO baru dari luar. Namanya John Ludwig. CEO dari luar biasanya bawa perspektif baru ya. Iya, dan pas banget persaingan pasar lagi ketat-ketatnya. Pabrik Blair ini udah diambang bangkrut dan nyaris nyeret seluruh perusahaan Peerless ikut rugi. Waduh, jadi CEO baru ini langsung dihadapkan masalah besar. Betul, analisis Ludwig jelas banget. Secara bisnis murni, pilihan paling logis ya tutup pabrik Blair. Produksinya bisa gampang dialihin ke pabrik lain yang lebih modern, biaya lebih murah, kualitas lebih bagus. Secara angka, itu keputusan yang paling rasional ya. Tapi Ludwig juga sadar banget, nutup pabrik ini artinya bakal menghancurkan kota Blair. Dia jadi keinget masa kecilnya pas depresi besar. Ayahnya nganggur. Dilema moralnya berat banget buat dia. Pasti, keputusan bisnis murni versus dampak sosial yang bisa jadi katastrofik buat satu komunitas. Dia ada pertimbangan opsi lain nggak selain langsung tutup? Ada. Ludwig sempat mikirin opsi modernisasi pabrik Blair, tapi biayanya gede banget, sekitar 25 juta dolar. Dia juga ragu, udah keluar duit segitu banyak, belum tentu juga pabriknya jadi untung, malah bisa nguras sumber daya perusahaan yang lain. Jadi modernisasi pun berisiko tinggi ya? Iya. Nah, di tengah kebimbangan ini, dia mutusin buat konsultasi. Dia ngobrol sama Glenn Baxter. Baxter ini seorang ekonom dari Serikat Pekerja yang mewakili karyawan Peerless. Oh, dia minta masukan dari perwakilan buruh. Langkah bagus. Apa kata Baxter? Pasti dukung modernisasi dong demi nyelamatin pekerjaan anggotanya. Nah, disinilah kejutannya. Justru kebalikannya, Baxter menentang keras rencana modernisasi pabrik Blair itu. Loh, kok bisa? Bukannya tugas Serikat Pekerja itu melindungi pekerjaan anggotanya? Itu dia yang bikin kaget. Argumen Baxter tuh tajam banget. Kata Baxter, kira-kira gini intinya. Pak Ludwig ngeluarin duit 25 juta dolar buat bangun ulang pabrik Blair itu bukan cuma bodoh secara finansial, tapi juga tindakan yang benar-benar nggak bertanggung jawab secara sosial. Nggak bertanggung jawab secara sosial? Kok malah gitu? Baxter ngelanjutin, Anda itu presiden seluruh Peerless Company, bukan cuma presiden pabrik Blair. Ada 8.000 karyawan lain di luar Blair yang nasibnya juga bergantung sama perusahaan ini. Anda nggak berhak ngorbanin mereka semua cuma demi nyenengin orang-orang di Blair. Wow, perspektif yang berbeda ya. Benar buat seluruh perusahaan, bukan cuma jadi populer di satu kota. Dia menekankan nyelamatin Blair dengan cara mengorbankan kesehatan finansial seluruh perusahaan itu justru puncak dari ketidakbertanggungjawab sosial. Wow. Ini benar-benar memutarbalikkan logika tanggung jawab sosial yang biasa kita dengar ya. Biasanya kan perusahaan didorong buat mikirin dampak ke komunitas lokal, harus tanggung jawab sosial ke mereka. Ini malah dibilang sebaliknya oleh perwakilan pekerjanya sendiri. Iya kan? Bikin kita mikir ulang soal konsep tanggung jawab sosial itu sendiri. Jadi, gimana menurut Anda? Apa Baxter ada benarnya dalam argumennya itu? Di mana sih batas tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kalau dihadapkan sama keputusan ekonomi yang sepahit ini? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban gampang ya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Ini dilema klasik antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial yang lebih luas, termasuk ke karyawan di tempat lain,
dan kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Oke deh. Obrolan kita hari ini udah ngulik beberapa inti pemikiran Drucker ya, lewat kasus-kasus nyata yang seru-seru ini. Iya, benar-benar beragam ya kasusnya. Dari Callahan Associates, kita lihat pentingnya punya kejelasan soal apa bisnis kita sebenarnya. Fokus pada definisi dan tujuan. Terus dari Johan Kimberly, kita lihat kekuatan tak terduga kalau kita menempatkan penghargaan terhadap manusia jadi pusat strategi, bahkan di tengah krisis sekalipun. Betul, investasi pada manusia bisa jadi investasi terbaik. Lalu dari Museum Seni Universitas, kita jadi ngeh soal susahnya nentuin tujuan dan prioritas di institusi yang kompleks dengan banyak kepentingan. Manajemen di sektor non-profit punya tantangan uniknya sendiri. Dan terakhir, dari Peerless Starch, kita dihadapkan langsung sama dilema moral yang mendalam antara tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial. Yang ternyata definisinya bisa jadi nggak sesederhana yang kita kira. Semua ini nunjukin kalau manajemen itu jauh lebih dari sekedar ngurusin angka dan proses ya. Ini nyentuh soal nilai-nilai inti, soal hubungan antar manusia, soal bikin keputusan yang dampaknya bisa luas banget. Dan itulah inti dari pendekatan Drucker. Menurut saya, manajemen itu sebuah praktek, sebuah disiplin yang dipelajari bukan cuma dari teori, tapi dari refleksi atas tindakan nyata. Makanya dia suka banget pakai metode kasus. Kasus-kasus ini maksa kita nggak cuma nanya apa yang berhasil, tapi juga nanya kenapa itu berhasil dan apa implikasinya ke depan. Mikirin berbagai sudut pandang ya jadinya, ekonomi, sosial, manusiawi. Betul. Dan konsekuensi jangka panjangnya. Itu ciri khas pemikiran dia. Selalu ada penekanan pada tanggung jawab dan kontribusi. Ngomong-ngomong soal kontribusi, sebagai penutup nih, kita bisa kembali ke pertanyaan personal yang pernah diajukan guru Peter Drucker ke dia waktu dia masih remaja. Pertanyaan ini terus dia renungkan seumur hidupnya, dan muncul juga di kasus terakhir buku ini, kasus nomor 50. Pertanyaan yang mana tuh? Pertanyaannya simpel tapi dalam. Anda ingin dikenang karena apa? Pertanyaan reflektif yang kuat ya. Iya. Nah, setelah kita dengerin dilema-dilema manajemen yang rumit tadi, mungkin ini momen yang pas buat Anda, para pendengar, juga merenungkan pertanyaan itu. Apapun peran Anda sekarang, di pekerjaan, di keluarga, di masyarakat, kontribusi unik apa sih yang pengen Anda berikan? Anda ingin dikenang karena apa? Sebuah pertanyaan untuk dibawa pulang dan direnungkan. Betul, oke. Terima kasih sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.